Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan nanti yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, silakan dibuka bukunya halaman 174. Nah, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, ini ada anak sedang mencoba sesuatu. Ada yang memegang kopi atau teh ini ya, atau air panas ya. Nih, mari kita baca teks di bawahnya, kira-kira apa bunyinya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, ini pembelajaran pertama. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini ya. Ini ada petani, gambar petani ini. Petani garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini membuat tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu dipadatkan. Nah, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap setiap sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat zodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, ini coba perhatikan ini ladang yang sudah dipetak-petakkan oleh petani. Nah, sebelum menjadi garam ini ada air laut yang masuk ke dalam tambak yang sudah dibuat petak ini. Kemudian ini prosesnya seperti ini diantaranya kemudian setelah itu baru disetorkan ke pabrik. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bahan dasar pembuatan garam adalah titik-titik apa? Ada pilihannya, silahkan dicentang atau disilang. 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah, tinggal memilih. 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah apa? 4. Pernyataan yang benar adalah A, B, C, dibaca sendiri. Dan 5. Waktu yang diperoleh untuk memanen garam adalah titik-titik. Ya, silakan nanti dibaca sendiri teksnya kembali. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, di dalam kotak ini nanti ada, misalkan di sini ada gambarnya ya. Nah, ini ada gambar, kemudian yang bawah ini ada teksnya. Kira-kira proses pembuatan garam itu seperti apa? Gambar sebisanya saja, jelek tidak masalah, yang penting menggambar atau dan mengerjakan. Teksnya di bawah ini untuk menyesuaikan gambar yang ada di atasnya. Ada 4 kotak, silakan diisi sebisanya saja.
Selanjutnya, ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan titik-titik menit. Kira-kira berapa menit ya? Dulu di kelas 2 sudah disinggung ini. 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? Nah, coba nanti dicari kembali atau ditanyakan kepada orang tua kalian di rumah. 1 jam kira-kira berapa menit? Nah, kemudian bawahnya perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Sama dengan 120 menit. 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Nah, 2 jam itu bawahnya untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ini 90 menit kira-kira berapa jam? Nah, ini dia keterangannya di bawahnya. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Jika ini 60 menit ditambah 30 menit berarti satu jamnya itu sama dengan 60 menit. Dan 30 menit. Nah, sisanya 60 menit kan ada 30 toh. Kemudian 60 menit itu sama dengan 1 jam dan 30 menitnya itu turun. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit atau di istilah kita itu 1 jam setengah ya. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Nah, ini juga ada lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, ini 1 jam 20 menit. 1 jamnya tetap atau 1 jamnya sama dengan 60 menit, kemudian 20 menitnya tetap. Ingat di sini di bawahnya yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan dalam menit ya. Berarti kalau menit, jamnya yang atas itu diganti dulu dengan menit. Nah, seperti ini 1 jamnya sama dengan 60 menit. Untuk 2 karena 20 ini sudah menit. Nah, waktunya atau satunya sudah menit berarti tetap. Nah, kemudian 1 jam 20 menit sama dengan 60 ditambah 20. Nah, 60-nya ini ditaruh di sini. 20-nya ini ditaruh di sini. 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Coba perhatikan ini menit semuanya sudah sama. Jika satuannya belum sama berarti harus dirubah dulu, disamakan terlebih dahulu baru dijumlah. Ayo berlatih, isilah satu waktu berikut ini. 1 jam sama dengan titik-titik menit. 1 menit sama dengan titik-titik detik. Ya, kira-kira berapa ya? Nah, coba jika kalian lupa nanti bisa ditanyakan ke orang tua kalian di rumah. Nah, ini 1 jam sama dengan titik-titik menit. 2 jam sama dengan 2 dikali titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. Ini dijumlahkan. Nah, 2 jam itu dikali berapa menit dari ini tadi. Nah, kemudian jumlahnya berapa bawahnya. Dan seterusnya sampai sini. Yang titik-titik silahkan diisi. Lanjutnya ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, berarti perintahnya jamnya atau satuan jamnya dirubah menjadi menit. Nomor 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Nah, ingat perintahnya di atas ini dirubah menjadi menit. Jadi semua ini menit. Yang jam ini dirubah menjadi menit, yang menit tetap. Nah, seperti pada contoh penyelesaian di atas tadi. Nah, dan seterusnya 1 sampai 5 silahkan dibaca sendiri dan diisi di kotak ini, di titik-titik ini ya. Nah, mudah itu. B. Ubah satuan menit menjadi jam. Nah, jika yang di atas tadi menit, sekarang yang di sini
dirubah menjadi jam. 60 menit sama dengan berapa jam? Nah, kebalikannya ini tinggal dirubah. 120 menit berapa jam? 180 menit berapa jam? 300 menit berapa jam? Tinggal menjumlahkan. Jika 1 jam saja ada 60 menit, nah, berarti kira-kira ada berapa? Nah, ya silahkan nanti dijumlah tadi, dihitung sendiri. Kemudian yang C, ubahlah satuan menit menjadi jam. 70 menit. Nah, ini sama dengan titik jam sama dengan titik menit. Nah, di sini di kotak, kedua kotak ini ya. Nah, karena ini 70 menit, berarti yang sini saya kasih contoh satu saja. Jika 1 jam sama dengan 60 menit, karena ini pertanyaan 70 menit, berarti di sini ditulis 60. Nah, diambil 60. Nah, diambil 60, kemudian masih sisa 10 tulis sini. Nah, berarti 70 menit. Nah, ini 7 menit ini sama dengan ini 1 jam titik-titiknya tambah 1 jam tambah 10 menit. Nah, berarti ini ya tulis 1 jam ditambah 10 menit ini. Karena tadi di sini tulis 60 ditambah 10 dari mana? 10 itu merupakan sisa dari 60, karena 1 jamnya itu 60 menit, berarti kan 70. Nah, 70 berarti sisa 10 taruh sini. Ya. Dan seterusnya. Nomor 2, 3, 4, 5 silahkan dihitung atau dijumlah sendiri nanti. Lanjutnya, ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos seperti ini. Ikutilah langkah-langkahnya. 1, pertama, seperti ini, belum dilipat. Kedua, bawahnya. Yang ketiga, baru atas pojok sini. Yang keempat, atau seperti ini, atas keduanya. Yang kelima, pojok 6, kemudian dilipat ke atas. Yang ketujuh hasilnya seperti ini. Silahkan dicoba sendiri. Nah, jika kalian itu cara melipatnya bukan seperti ini, nah, bisa-bisa saja. Jadi tidak harus seperti ini. Jika kalian belum mencoba lipatan seperti ini, silahkan dicoba di rumah. Hasilnya seperti apa? Kira-kira rapi hasilnya, rapi yang seperti ini atau seperti yang kalian coba setiap hari ataupun ketika sampean melipat baju atau kaos. Kamu telah berhasil melipat kaos, berartilah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan contoh. Cobalah langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah atau gambar cara melipat kaos dengan cepat. Nah, ini silahkan dicoba sendiri nih. Pertama, kedua, ketiga seperti ini. Keempat diputar. Kelima diangkat dan keenam hasilnya seperti ini. Nah, mudah nih. Berapa langkah sudah cukup langsung jadi seperti ini. Nah, silahkan dicoba sendiri nanti. Nah, ataupun jika kalian belum paham, bisa melihat di YouTube. Ada itu cara melipat kaos dengan cepat, pasti ada, akan muncul nih trik-trik bagaimana cara melipat kaos. Baik, karena anakku mungkin hanya itu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dari Pak Wahab, kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.